Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali belajar sosiologi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengadakan penilaian harian untuk kompetensi dasar yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai mempelajari kompetensi dasar yang kedua, yaitu hubungan sosial. Pada kompetensi dasar yang kedua ini ada 3 materi. Yang pertama tindakan sosial, yang kedua interaksi sosial, dan yang ketiga realitas sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia dibekali tidak hanya dengan pikiran dan akal, tetapi juga dibekali dengan hati nurani dan nafsu. Walaupun dalam perkembangannya secara fisik manusia bisa kalah berkembangnya fisiknya, maksudnya bila dibandingkan misalnya dengan hewan, tetapi akal pikiran manusia jauh lebih maju. Dengan akal pikiran tadi, manusia dapat menciptakan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Dan dengan pengetahuan dan keterampilan tadi, manusia dapat mempermudah kehidupannya. Dalam kenyataan sehari-hari, hampir semua tindakan manusia itu dikendalikan oleh akal dan pikirannya. Hanya sedikit yang dikendalikan oleh nafsu atau dikendalikan oleh nalurinya. Ada beberapa jenis tindakan manusia yang dikendalikan oleh akal dan pikirannya. Pertama, tindakan yang dikendalikan oleh akal dan pikiran yang mempunyai tujuan tertentu. Contoh tindakannya, misalnya siswa yang sedang belajar. Ini biasanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan nilai yang maksimal. Kedua, tindakan yang tidak didasari oleh tujuan tertentu. Jadi hanya sekedar iseng saja. Misalnya, orang yang duduk-duduk di depan rumahnya sambil melihat mobil atau kendaraan yang lalu lalang. Tindakan sosial. Tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari mengandung arti sebuah tindakan yang ditujukan untuk menolong sesama manusia, misalnya bergotong royong. Sedangkan dalam sosiologi, tindakan sosial mengandung makna yang berbeda. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna. Dikatakan mengandung makna sebab suatu tindakan ditujukan kepada orang lain. Contohnya, seseorang yang bernyanyi dalam sebuah perlombaan bernyanyi. Jadi, dalam sosiologi ada juga yang disebut tindakan bukan sosial, yaitu tindakan yang tidak ditujukan pada orang lain atau tindakan yang ditujukan kepada orang itu sendiri. Misalnya, seseorang yang bernyanyi untuk dirinya sendiri. Tipe-tipe tindakan sosial. Tipe tindakan sosial ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Yang ketiga,
tindakan tradisional. Keempat, tindakan afektif. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Tindakan ini dilaksanakan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar melalui proses yang sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang sesuai antara tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh tindakan ini adalah ketika seorang siswa yang lulus dari SMP akan melanjutkan ke sekolah menengah atas, maka dia akan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, setelah lulus dari sekolah menengah atas, apakah dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau akan bekerja? Kalau dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi, maka seharusnya dia memilih sekolah menengah atas atau SMA. Tapi kalau dia setelah lulus dari sekolah menengah atas akan bekerja, maka seharusnya dia memilih sekolah menengah kejuruan. 2. Tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Jadi, tindakan ini dilakukan karena menurut si pelaku, tindakan ini memang baik dan benar, sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencapai tujuan itu, bukan tujuan itu sendiri. Tindakan ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang hidup di masyarakat. Contoh dari tindakan rasional berorientasi nilai adalah ketika seorang siswa memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Jadi, yang dilakukan adalah bukan untuk mencapai tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah orang yang terkena bencana alam, tetapi adalah manfaat sementara, yaitu meringankan beban dari orang yang terkena bencana alam tadi, dan di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. 3. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah suatu tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Seandainya kita bertanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada umumnya mereka hanya akan menjawab bahwa itu sudah merupakan kebiasaan mereka yang dilakukan atau diturunkan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, tanpa memperhitungkan apakah tindakan tadi rasional. Contoh dari tindakan tradisional adalah kebiasaan mudik atau pulang kampung yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di perantauan. Kebiasaan mudik ini
biasanya dilakukan pada hari-hari atau saat-saat tertentu. Misalnya ketika Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau pada hari perayaan agama tertentu lainnya. 4. Tindakan afektif. Tindakan afektif adalah suatu tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal sehat. Tindakan ini muncul karena luapan emosi, seperti adanya rasa sayang, cinta, marah, takut, atau perasaan gembira yang menyertai tindakan itu. Jadi, tindakan ini semata-mata karena perasaan tertentu yang dialami oleh seseorang, bukan karena mempertimbangkan apakah itu rasional atau mengandung nilai-nilai tertentu. Contoh tindakan afektif adalah ketika siswa-siswa yang baru saja memperoleh hasil kelulusan, maka secara spontan mereka akan bergembira, misalnya bersyukur dengan sujud syukur atau melakukan menyoret baju sebagai luapan kegembiraan mereka. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama, pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna. Mempunyai makna maksudnya tindakan yang mempertimbangkan orang lain. Kedua, 4 tipe tindakan sosial. Pertama, tindakan rasional instrumental. Kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Ketiga, tindakan tradisional. Dan keempat, tindakan afektif. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Bila ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan. Boleh ditanyakan di grup PBM kelas atau di psikologi. Semoga materi ini bermanfaat dan materi ini wajib dicatat atau dirangkum di buku catatan sosiologi kalian masing-masing. Tapi untuk hari ini materi tidak usah dikirimkan dulu di psikologi. Semoga hari kalian menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.